Hai teman-teman, salam solusi. Akhir-akhir ini terjadi kelangkaan gas teman-teman ya. Nah, seperti hari ini saya mau memasak air dan apinya tidak keluar karena gasnya habis teman-teman ya. Nah, gasnya habis. Nah, kita akan mencoba mengakali hal tersebut. Untuk mengatasinya, kita akan mengganti gas tersebut dengan minyak jelantah ini teman-teman. Sehingga kita akan membuat kompor dadakan atau kompor darurat tanpa menggunakan gas ya teman-teman. Nah, bagaimana prosesnya? Yuk kita lanjut terus. Salam solusi. Dan pertama-tama kita siapkan dulu bahan pengganti gasnya teman-teman, yaitu minyak jelantah atau minyak goreng bekas ya. Daripada dibuang, kita akan menggunakan minyak tersebut sebagai bahan pengganti gas ya teman-teman ya. Karena biasanya minyak jelantah itu tidak akan dipakai lagi atau alias dibuang. Dan yang kedua, kita akan menggunakan cobek. Dengan menggunakan ini kita akan menjadikannya sebagai kompor ya teman-teman ya. Nah, bagaimana prosesnya? Jangan di skip ya teman-teman ya. Nah, kita akan menggunakan kapas ini sebagai media pengantar apinya atau bahan bakarnya teman-teman. Jadi ada 3 bahan penting yang kita siapkan, yaitu minyak jelantah, terus cobek, dan terus kapas atau tisu ya teman-teman ya. Nah, pertama kita gulung-gulung tisunya seperti ini, kita taruh di sini. Nah, secukupnya saja teman-teman, nggak usah banyak-banyak ya. Dan setelah itu kita simbar tisu ini menggunakan minyak jelantah teman-teman. Kita siram secukupnya saja. Dan setelah dirasa cukup, kita bakar tisu seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini kita taruh di atas tisu yang sudah kita olesi dengan minyak jelantah atau minyak goreng bekas teman-teman ya. Kita tunggu hingga apinya lumayan membesar dulu teman-teman. Dan setelah itu kita taruh tatakan kompornya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini sudah jadi teman-teman ya. Kompor dadaan tanpa gas sudah siap digunakan teman-teman. Nah, untuk mengecek apakah kompor ini layak disebut kompor, kita akan mencoba memasak air teman-teman ya. Dan kita akan tes sampai berapa habisnya dari kompor ini teman-teman ya. Walaupun menggunakan kapas dan minyak jelantah, apakah apinya akan terus keluar atau gampang padam teman-teman. Jadi kita akan menggunakan timer untuk mengecek waktu apakah apinya bisa tahan lama apa tidak teman-teman ya. Kita siapkan dulu stopwatchnya. Kita ambil HP satu lagi teman-teman ya. Nah, ini HP-nya, kita hidupkan stopwatchnya dan sudah kita taruh di sini. Kita cek, ini sudah berjalan 1 menit teman-teman. Nah, ini daripada airnya nganggur, sekalian kita pakai saja untuk memasak teman-teman ya. Kita akan membuat mie untuk sekalian mengetes apakah kompor ini layak disebut kompor teman-teman ya. Dan apinya sekalian kita cek sampai tahan berapa lama api ini akan terus hidup teman-teman. Karena minyak tidak di endorse, jadi minyak kita sembunyikan aja ya teman-teman ya. Ini mie apa ya teman-teman ya. Nah, kita masukkan minyak ke dalam panci ini teman-teman. Nah, sambil kita mengetes airnya bisa dimasak dan atau tidak, sekalian kita memasaknya dengan mie ya teman-teman ya. Nah, kita celupkan cabai yang banyak karena saya juga cabai. Oh ya teman-teman, kita kemarin juga sudah membuat kompor menggunakan kaleng bekas.
Teman-teman coba cek videonya di link yang ada di deskripsi ya teman-teman ya. Itu juga bisa menjadi solusi terkait dengan penggunaan gas LPG yang mungkin agak sulit untuk didapat, mungkin untuk dadaan, bisa digunakan juga untuk di camping dan lain sebagainya teman-teman ya. Dan biar channel ini bisa lebih baik lagi, bantu channel kita dengan subscribe, like, serta share ya teman-teman ya. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya teman-teman. Sampai menit ketiga ternyata apinya masih besar teman-teman ya. Ini masih belum padam dan belum, apinya tidak mengecil, jadi memang kompor ini benar-benar bisa disebut kompor teman-teman. Ini bisa menjadi solusi ketika gas LPG di rumah teman-teman habis ya. Dan untuk minyak dan untuk bahan bakarnya bisa kita ganti dengan minyak jelantah. Dan untuk pemakaiannya kalau seperti ini aman teman-teman ya, tidak akan terjadi kebakaran selama kita menggunakan prosedur yang sesuai teman-teman. Seperti contoh yang ini, prosedurnya udah baik sehingga bisa kita gunakan sebagai alternatif untuk bahan pengganti gas LPG teman-teman. Oke, kita akan tunggu sampai minyak matang teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai hampir menit ke-8 apinya tidak padam-padam teman-teman ya. Berarti ini bisa kita gunakan sebagai kompor pengganti teman-teman. Nah sekarang kita akan meniriskan minyak teman-teman ya. Nah minyak untuk airnya pun sudah mendidih, jadi kita bisa meniriskan minyak teman-teman ya. Kita tunggu sebentar lagi teman-teman untuk mengecek apakah minyak sudah matang atau belum. Nah, kita gunakan sendok ini untuk mengaduk-ngaduk minyak teman-teman ya. Oke teman-teman, nah minyak ini bisa ditambah dengan bahan-bahan lainnya, dan juga kita bisa menggoreng telur dan ikan-ikan lauk yang lainnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Dan apinya sampai menit ke-9 masih besar teman-teman ya. Jangan lupa bantu channel kita dengan subscribe, like, serta share ya teman-teman ya. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Salam solusi. Jangan lupa subscribe.